sedikit ya Pak, masalah pribadi. Tadi Pak Hardi Mobil pribadi bukan? bukan mobil pribadi, istri. Rumah pribadi. Ya. Ya. Pak Hardi tadi menyinggung tadi ya, Nah, di mana Pak Hardi bukan dilahirkan dari orang-orang keluarga yang mapan atau berada gitu ya. Tapi dalam segi tantangan lah, banyak tantangan. Alhamdulillah Pak Hardi bisa mewujudkan satu-satu mimpinya, dan alhamdulillah telah banyaklah memberikan sumbangsi ya untuk pendidikan matematika lah, khususnya di SMPRJ, mudah-mudahan ya. di Payakumbuh. Dan itu gimana sih, mungkin bisa jadi inspirasi untuk kita dan bapak-bapak atau saudara-saudara kita yang nonton. Titik terendah Pak Hardi ada, pasti ada motivasi ya, dorongan-dorongan kita untuk terus bergerak itu dengan segala kemungkinan-kemungkinan yang terjadi ketika kita melaksanakan segala sesuatu. Ini titik terendahnya sewaktu di sini atau selama hidup saya? Ya bisa lah selama hidup, bisa nanti dikaitkan dengan yang di situ. Ya, kalau bercerita tentang titik terendah ya, salah satu yang saya merasa berada di titik nadir atau titik terendah dalam hidup saya itu sewaktu kuliah ya. Jadi dari saya sekolah dari kecil sampai kuliah itu kan sama orang tua, dengan orang tua terus. Saya anak paling tua, kemudian dengan orang tua nggak pernah disuruh nyuci segala macam. Jadi yang fokus belajar fokus gitu. Untuk apa ya? Jadi orang tua tidak ada paksaan untuk itu, sehingga saya mungkin merasa kurang mandiri ya. Sehingga saat terpisah dari orang tua harus hidup sendiri di Padang, saya kuliah di Unan ya, ada rasa kebebasan gitu ya. Ada rasa kebebasan, nggak lagi didukung orang tua, sehingga kalau bisa dibilang kuliah saya sebenarnya acak-acakan. Saya tamat hampir 6 tahun selama 12 semester ya, 5 tahun. Ngapain aja 6 tahun? Aktivis dong? Kalau dibilang aktivis ya nggak terlalu seaktif kawan-kawan yang di BEM mungkin ya. Saya alhamdulillah di waktu di kuliah itu kan ikut nasyid juga. Oh, gitu. nasyid ya. Jadi mungkin itu ya, kuliah saya agak berantakan. Hampir tamat 6 tahun, kemudian orang ujian semester saya justru ngisi acara nasyid di rumah ya, gitu. Sehingga saya pernah IP-nya dapat 1, 2, itu banyak ngulang itu ya. Banyak ngulang, makanya ya jadi ada satu titik terendah dalam hidup saya kehilangan kontrol mungkin dari orang tua, sehingga merasa bebas saja. Baru di akhir-akhir tahun ke-4, tahun ke-5 baru saya sadar, baru di sanalah mengejar ketertinggalan. Nah, tapi mungkin kalau dari segi nilai IPK saya cuma 2,8 sekian ya. Waktu tamat. Iya, waktu tamat 2,8. Jadi hal itu menjadi sebuah pelajaran buat saya. Dengan kamu seperti ini, ternyata hasilnya seperti ini jadinya. Nah, dari sanalah saya mulai bangkit. Saya harus membuktikan bahwa dengan IPK saya segini, saya juga bisa meraih apa yang saya inginkan. Gitu. Dan alhamdulillah saya masuk di sini. Itu yang coba saya perjuangkan, membuktikan bahwasanya anggapan bahwa dengan IPK sekian kamu tidak akan menjadi orang yang bisa dianggap ya, tanda kutip seperti itu. Nah, itu yang ingin saya buktikan, dan alhamdulillah mungkin separuhnya sudah tercapai. Bisa dengan lomba yang saya ikuti dan lain-lainnya. Luar biasa lah ya. Apa nih Kak terakhir, Pak kebetulan di bidang kurikulum. Ya. Nah, kebetulan SMPRJ ini lagi gencar-gencarnya integrasi gitu ya. Atau bagaimana sih kurikulum SMPRJ itu bahkan menarik, mungkin bisa dikatakan agak langka dari sekolah-sekolah yang lain. Iya, kalau kita lihat dari nama SMPRJ sendiri kan SMP Islam Raudatul Jannah ya. Beda dengan SMP Islam Terpadu ya. Jadi sebenarnya SMP Islam Raudatul Jannah itu tidak terkait dengan jaringan sekolah Islam Terpadu atau JSIT ya. JSIT. Jadi kita punya kurikulum sendiri, tidak terkait dengan orang lain. Jadi saat saya masuk ke sini itu ada beberapa tambahan pelajaran ya. Mungkin untuk kurikulum dinasnya itu sama dengan sekolah lain. Apa yang dipelajari di sekolah umum, sekolah negeri kita juga belajar. Namun ada muatan tambahannya seperti ada pelajaran bahasa Arab, kemudian ada pelajaran pendidikan Al-Quran, kemudian ada teknologi digital, dan nuansa keislamannya itu justru mungkin dapat di aplikasinya ya. Bagaimana menerapkan integrasi Islam itu ke dalam pembelajaran, dalam kehidupan di sekolah ya. Seperti kalau kita pagi itu sudah ada sholat duha, kemudian sholat
melakukan sholat duha, mengumpulkan infak ya. Kemudian Itu rutin? ada tadarus ya. Kalau tidak pandemi, kalau di sekolah itu rutin Iya, ya. rutin. Kemudian ada tadarus, tahsin. Nah, ada program namanya AMTA. Amal Tadabbur Quran yang kita laksanakan dari jam 7:10 sampai jam 8. Itu hari apa aja? Setiap hari. Setiap hari? Nah, setiap hari kalau misalnya belum pandemi ya. Kalau setelah pandemi ini agak sedikit berubah. Apa Ya. tadi amtak? Amtak, amal tadabbur Al-Quran, ada menghafal Al-Quran, tadarus, duha dan lain-lain. Kemudian salat zuhur berjamaah dari Senin sampai Sabtu, termasuk salat Jumat di sini bagi yang ikhwan. Kemudian salat asar berjamaah dari Senin sampai hari Kamis. Itu yang ikhwan itu memang mereka pelaksananya waktu Jumat. Mereka pelaksana kecuali untuk khatib dan imam ya. Oh, gitu. Untuk pelaksana yang lainnya anak-anak. Kalau anak-anak itu kita berikan kesempatan untuk kultum setelah zuhur biasa. Ruang mereka untuk apa ya? Ya. Bisa belajar speakingnya ya. Ya. Kemudian di sini juga ada pembelajaran aplikasi ibadah seperti kemarin kita untuk kelas 9 itu ujian prakteknya adalah menyelenggarakan jenazah. Mulai dari memandikan, mengafani, menyolatkan, tapi menguburkan tidak ya karena nggak ada lokasinya di sini. Kemudian kurikulum kita yang sekarang kita bangun adalah integrasi antara Al-Quran dengan antara imtak dengan iptek ya. Kita sudah beberapa kali mengundang konsultan termasuk Bapak Dr. Irwan Dinasir ya. Pak Irwan Dinasir dari YIN Bukit Tinggi, bagaimana cara mengintegrasikan pembelajaran itu dengan Al-Quran. Pembelajaran umum itu tidak ada lagi dikotomi antara pembelajaran umum dan pembelajaran agama. Kemudian kita juga punya 3 kelas unggulan di SMP Islam Radatul Jannah. Di setiap tingkatannya ada kelas bilingual yang awalnya kita mulai dari tahun 2013. Kemudian di kelas bilingual ini nanti pembelajarannya untuk 2 bidang studi yaitu matematika dan IPA itu dalam 2 bahasa Indonesia dan bahasa Inggris, termasuk ujiannya Di bilingual ya? Ya, di bilingual. Kemudian ada program studi komparatif juga ke luar negeri. Nah, saya pertama kali ke luar negeri selain di bilingual tuh selain pergi pramuka juga di program bilingual ini juga ya. Tapi saya yang menarik Pak Ardi, baru-baru di RJ ini, Ya. baru-baru kerja di RJ kan, baru tuh RJ. Yang menarik ada tuh satu, dan saya rasa entah saya yang kurang luas wawasannya, itu baru di RJ yang baru saya dapatin kalau selama yang saya tahu ya. Iya. Hunting turis tuh Pak Ardi. Hunting turis, jadi Iya. itu gimana? Kalau hunting turis atau turis hunting itu adalah salah satu aplikasi dari pembelajaran bahasa Inggris. Nah, kalau bahasa Inggris itu dipelajari di kelas mungkin hanya belajar tentang structure, tenses, lain-lain. Tapi kita ingin aplikatifnya. Aplikasinya itu di lapangan anak-anak bisa menerapkan how to speak with the native speaker maybe ya. Jadi mereka kita bawa ke Bukit Tinggi yang merupakan pusat pariwisata di Sumatera Barat. Di sana mereka kita bebaskan untuk mencari sebanyak-banyaknya wisatawan asing yang bisa berkomunikasi dalam bahasa Inggris. Dan itu kita laksanakan baik untuk kelas 7 maupun untuk kelas 4. Nah, seperti itu. Dan tujuan kita studi komparatif juga seperti itu. Kita bawa anak-anak ke sekolah-sekolah yang ada di Malaysia maupun nanti yang ada di Singapura. Mereka bisa berkomunikasi, ikut pembelajaran di sana bagaimana sehingga wawasan mereka terbuka untuk dunia global ya. Tantangan global nanti kan kedepannya lagi sekarang sudah 4.0, 5.0 nanti ya, seperti itu tantangannya. Berarti memang sebenarnya pembelajaran ideal itu seperti itu Pak ya, komplit ya. Ya, antara harus, Islam itu sama sains itu nggak bisa dipisah ya. Nggak bisa dipisahkan. Nggak bisa dikotomi ya. Karena kita kan tujuan masuk ke SMP Islam Radatul Jannah selain memperoleh ilmu umum, tentu ilmu agamanya harus ikut ya. Dan memang kan seharusnya kan memang seperti itu. Iya. Dan alhamdulillah SMP sudah mulai dan telah melaksanakan Pak. Iya. Nah, jadi tadi kan saya baru ngomong bilingual ya. Iya. Jadi kita punya 2 kelas unggulan lain. Yang kedua itu kelas tahfiz ya. Setelah bilingual tahun 2013 kita tahfiz sudah angkatan yang ke-5 atau yang ke-4 ya sekarang ya. Tahfiz ini ada juga yang diberi umroh ya. Gimana? Iya, jadi 3 tahun yang lalu pertama kali kita melaksanakan wisuda tahfiz bagi anak-anak kita, dan itu tidak hanya yang di kelas tahfiz saja sebenarnya, tapi bagi yang berminat di program amtak tadi. Oh, di amtak ya. Iya, jadi kalau tahfiz sudah difasilitasi, jam pembelajarannya memang ada jam pembelajaran tahfiz. Bagi yang tidak, itu adalah sebagai tambahan di program amtak. Nah, ternyata yang menang itu waktu itu kita berikan reward untuk umroh bagi yang juara 1. Yang dapat itu justru bukan anak tahfiz, tapi anak bilingual. Ya. Kerennya epic. Ya. Jadi ya sebenarnya apa ya, itu tidak terlepas dari kerjasama ya. Intinya sebenarnya adalah kerjasama antara anak yang kita bina tersebut, kemudian guru yang mengajar di sekolah, dan orang tua. Iya, Tanpa adanya dukungan dari ketiga unsur tersebut tidak akan bisa sebenarnya. Udah capek mendidik di sekolah. Iya.
tiba di rumah udah berubah lagi ya. Jadi Berubah memang lagi. ada 3 apa? Ya, 3 unsur itu harus saling bersinergi ya. Sekolah, kemudian siswa dan orang tua. Berarti bilingual, Tahfiz, dan yang terakhir yang paling muda adalah yang baru angkatan ketiga besok itu kelas digital. digital ya. Kelas digital. Ini itu. menghadapi untuk apa? 5 Nah, bla dan bla bla seterusnya. 0, ya. Karena tantangan global kedepannya kita tidak tahu seperti apa ya. Dan sekarang dengan pembelajaran jarak jauh seperti ini kan sudah terlihat bahwasanya teknologi itu tidak bisa dipisahkan dengan pendidikan ya. Apalagi mungkin sekian tahun ke depan gurunya bukan saya lagi, mungkin sudah komputer, sudah belajar dari video dan lain-lain ya. Jadi kalau kita tidak mau ketinggalan, tentu kita harus berbenah. Gitu ya. Jadi kita buat sebuah terobosan kelas digital sesuai dengan tagline sekolah kita sebenarnya. Iya. SMP Islam Raudatul Jannah, sekolah digital harapan umat, Islami bertalenta dan berprestasi ya. Iya. Sekolah Sang Juara, sekolah digital harapan umat, Islami bertalenta dan berprestasi. Jadi kelas digital ini baru 3 tahun ini kita laksanakan. Di sana ada pembelajaran digital, ada tentang bagaimana pembuatan web program, dia pembelajarannya berbasis digital, penilaiannya dan lain-lainnya. Gitu. Iya. Cukup menarik nih. Sebenarnya udah pas sekali, ideal sekali untuk masuk ke SMP Islam Raudatul Jannah. Oh, Pak Ardi ini sebelum ditutup saya teringat. Iya. Oh, meskipun ini prestasi Pak Ardi, Iya. memang itu kalau orang yang berprestasi itu ya, secara tidak langsung menularkan apanya, prestasinya sama kita. Jadi salah satu bisa saya katakan prestasi saya itu Pak Ardi. Iya. Oh, selama di RJ ini bisa dikatakan bukan selama di RJ, selama hidup juga sih. Iya. Prestasinya mungkin agak unik, tapi itu luar biasa Pak. Iya. Saya sering juga tuh nulis di koran. Dan yang baru sekali rasanya Pak Ardi, karena memang apa? Iya. Yang tembus ke apa namanya? Halaman depan itu ketika menulis Pak Ardi itu. Itu kan luar biasa. Yang tuh. mana ya? Ada tuh dalam koran di depan apa headline-nya tuh. Oh iya. Iya. Ya, jadi waktu Pak Ardi sebelum berangkat ke Tiongkok kalau nggak salah. Oh iya. Nah, itu Iya. dan Pak Ultra pun selaku ketua yayasan waktu itu heran kan. Ini Panji kok bisa katanya kan. Ini kalau kita Ini nggak ada orang dalam. nggak ada orang dalam dan nggak ada emang ini kalau kita bayar nih berjuta nih gitu ya. Insyaallah. Jadi itu memang kalau orang-orang yang apa namanya hebat tuh secara dia langsung menularkan ya. Saya belum hebat saya. Baru seujung kuku sih Seujung sebenarnya kuku, dari iya. apa ya, dari orang lain. Jadi memang salah satu yang paling berharga itu adalah momen saat saya dapat reward ya. Itu pun sebenarnya saya nggak nyangka sama sekali. Kita sudah pernah cerita ya. Jadi saya ditelepon waktu itu sedang rapat. Ini Bapak mau bersedia nggak? Ini kita ada program. Ada program apa? Saya dari kementerian katanya kan ikut program pelatihan guru ke berbagai negara. Jadi waktu itu ada 12 negara dan saya dapatnya ke Cina. Nah, saya pikir itu adalah berita hoax. Oh gitu. Ya. Macam Karena apa cuma gitu ditelepon ya? Saya nggak Iya, tahu, iya, nggak iya. kenal gitu kan. Jadi, Nomor baru gitu iya, ya. Saya minta ini, ya saya tanyakan dulu, saya izin dulu sama yayasan karena saya terkait dengan yayasan. Saya tanya keluarga. Saya minta waktu 1 jam ya. Ya, kata orang tersebut, oke, saya kasih waktu 1 jam. Saya masih ingat Pak Heri namanya, Pak Heri Azhar ya, dari Kementerian Kemendikbud ya. Dan saya hubungi kawan-kawan saya, ternyata ada juga yang dapat. Saya cocokkan nomornya, berarti ini bukan hoax. Jadi saya setelah bismillah, saya bilang ke ketua yayasan, alhamdulillah dapat izin dari kepala sekolah juga. Saya oke kan, alhamdulillah di bulan dari Februari ya, kita ada pembekalan di Jakarta 3 Maret sampai 24 Maret 2019. Selama 3 minggu kita belajar di China University of Mining and Technology di kota Suzhou, provinsi Jiangsu. Itu jauh nggak dari Wuhan tuh? Dari Wuhan. Jadi kalau posisi Suzhou ya, kita waktu itu kebetulan pesawatnya kan di bandara Beijing ya. Dari Beijing kita naik ke kereta cepat ke Suzhou, itu sekitar 900 km. Jadi posisi Suzhou itu tengah-tengah. Di tengah-tengah. Nah, tengah-tengah dari Suzhou ke Wuhan itu 900 km. Jauh juga ya. Iya, jadi aman lah saya. Aman. Belum ada corona waktu itu. Belum ada corona ya. Tapi Belum. menjelang akan ada ya. Itu di Iya, bulan iya. November ya. Corona kan di bulan November. Saya pulang ke sini sudah bulan Maret ya. Bulan Maret 2019. Oh Maret ya, Mak. Ya, Udah bukan jauh. bukan 2020 ya. Jauh. Jadi luar biasa sekali Pak Hardi ini telah memberikan banyak, mulai dari lahir tadi katanya dari desa, akhirnya berangkat terbang menuju Cina dan mengamalkan hadis itu. Apa hadis itu? Tentulah ilmu walau bisin ya. walaupun ke negeri Cina gitu kan. Dan Pak Hardi sudah menjalankannya. Itu kan Amin. tuntutlah ilmu walau. Berarti itu kan hal yang masih apa ya?
walau itu kan apa namanya, padanan kata yang ya setidaknya gitu ya. Berarti harus ada yang kota-kota lainnya. Ya, insya Allah. Jadi kita banyak belajar juga tadi tentang prestasi dan yang hebatnya bisa sih. menginspirasi, Iya. menambah jadi motivasi. Iya. Dan SMPRJ ternyata baru kita tahu kurikulumnya itu sangat ideal sekali. Di sana ada digitalnya dengan kelas digital Pak Ardi ya. Iya. Terus ada bilingualnya supaya kita berwawasan global nih. Menguasai dunia, ada kemampuan speaking English ya, English speaking, dan ada juga tahfiznya. Jadi kita memang kuat secara agama, kuat juga secara pengetahuan umum gitu Pak Ardi ya. Ya, begitulah mungkin bincang atau ngopi kita hari ini bersama Pak Ardi. Kopinya nih? Hah? Kopi nggak ada? Ngobrol pendidikan Islam. Kira ada kopinya. Jadi kita agak beda Pak Ardi, orang memang dilarang ngopi, kita ngopi. Iya. Nah, jadi alhamdulillah untuk episode selanjutnya tetap pantau dan subscribe channel YPI Radio Di Jana sini? di sini di bawah ini, di bawah ini. Dan jangan lupa ya, subscribe juga channel saya. apa channelnya? Mister Spasi Hardi. Mungkin lebih banyak subscriber yang mungkin ya. Baru berapa ya? Baru 300. Udah ya kalah juga kita ya. Baru monetize lagi. Kita harus sabar nih, harus kita kejar. Ya terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.